warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bangga, bertemu lagi dengan saya Reva Stefani, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Sobat Bangga, hari ini kita akan membahas tentang rahim juga butuh istirahat, pentingnya jarak ideal kehamilan. Nah, pada podcast kali ini sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Diana. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah, perjalanan lancar ya Bu? Alhamdulillah. Iya. Jadi kita boleh menyapa dulu Bu, namanya Sobat Bangga kita panggilnya. Oh baik. Halo Sobat Bangga, selamat siang, salam ketemu. Perkenalkan nama saya Dr. Diana. Oke. Dok, ini saya mau bertanya tentang rahim juga butuh istirahat. Kenapa sih rahim itu butuh jarak kehamilan gitu? Kenapa rahim itu perlu istirahat setelah melahirkan, Dok? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sih sebenarnya ya. Kenapa rahim itu butuh istirahat? Karena rahim itu sebetulnya pada saat hamil itu kan mengalami berbagai perubahan. Jadi pada saat mulainya dari proses kehamilan, kemudian dia mulai membesar gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan banyak perubahan-perubahan. Memang perubahannya nggak cuma rahimnya aja sih ya. Kayaknya agak terlalu sempit kalau kita bilang rahim butuh istirahat. Sebetulnya bukan rahimnya aja, tapi yang punya rahimnya butuh istirahat. Ibunya, gitu ya. Dok. Ibunya gitu sebagai yang punya rahim. Jadi pada saat rahim ini hamil, dia mengalami banyak perubahan. Dari mulai dia kecil sekali, ukuran asli rahim cuma sebesar ini, sampai bisa isinya bayi 3 kilo, itu kan besar sekali. Nah, kemudian dia butuh waktu kembali ke bentuk semula. Memang kalau lihat itu sih, kembali ke bentuk semula nggak lama ya, 40 hari cukup. Tidak Dok. Masa nifas cukup untuk kembali ke bentuk semula. Betul. Tapi segala hormon yang terkait dengan kehamilan akan baru hilang betul-betul itu biasanya sekitar 3 bulan setelah melahirkan. Jadi kalau misalnya nifas itu selesai di 40 hari, tapi sebetulnya kalau kita mau lihat hormon-hormon terkait kehamilan akan selesai di 3 bulan. Kalau gitu apa 3 bulan aja rahim istirahatnya? Enggak, tidak. Baru selesai itu semua. Iya. Okay. Kemudian untuk membutuhkan sebuah kehamilan yang baru, rahim butuh dalam kondisi yang sehat kan. Nah, kesehatan rahim ini bukan rahimnya yang menentukan, tapi yang punya rahimnya yang menentukan. Ibunya ya Dok? Betul. Jadi kita yang harus jadi fokus adalah bahwa si pemilik rahim atau ibu ini harus kembali sehat. Nah, setelah dia melahirkan kan dia perlu menyusui. Dia perlu pemulihan gitu ya. Kemudian sebagai seorang ibu baru dia perlu belajar untuk menangani anaknya gitu ya, merawat anaknya dengan peran yang baru. Saya banyak sekali pertimbangannya ya. Iya betul. Betul Dok. Gak bisa langsung dong berarti gitu kan. Lama gitu ya Dok prosesnya. Prosesnya cukup lama. Oke. Untuk jarak idealnya Dok, antara satu kehamilan ke kehamilan lain itu berapa berarti Dok? Kalau kita lihat sih paling tidak anak itu sunahnya menyusui berapa lama? Setahun? 6 bulan. 6 bulan Dok. 6 bulan itu 6 bulan, untuk eksklusif. Tetapi kalau kita mau menyusui itu sampai 2 tahun dia punya jatah. 2 tahun dia punya hak untuk boleh menyusui dari ibunya. Jadi setidaknya kita bisa penuhilah haknya si anak ini gitu ya. Bahwa sampai dia usianya 2 tahun penuh diberikan kasih sayang oleh ibunya, penuh diberikan ASI oleh ibunya dan tidak terganggu dengan faktor-faktor lainnya. Kan itu haknya dia. Betul. Nah, jadi paling tidak 2 tahun. Selain itu, ada nih ternyata penelitiannya. Kalau misalkan punya anak kurang dari 2 tahun, apa dong dampaknya? Betul. Nah, si ibu ini kan berarti hamil dalam kondisi dia sedang menyusui. Iya. Agak bagi-bagi ya. Betul. Nutrisi dia yang seharusnya bisa dia pakai untuk memberikan ASI, jadinya dibagi dengan kehamilan. Kemudian kasih sayangnya dia yang tadinya boleh full sama anaknya yang sedang menyusui, jadi harus terbagi. Iya, betul. Ini anak belum juga ngerti apa namanya adik, udah dikasih adik gitu ya. Kira-kira seperti jadi itu. Jarak minimal 2 tahun lah. Oke, jadi Sobat Bangga nih jarak lahirannya 2 tahun Sobat Bangga.
Nah, eh, biasanya nih dok, buat kalau resikonya, kalau misalkan jaraknya dekat itu bagaimana dok? Resiko untuk ibunya maupun anaknya gitu dok? Baik. Nah, kalau untuk ibu pada saat dia hamil dan dia ternyata mengalami beberapa kondisi ya, misalnya hamil itu kan bisa menyebabkan anemia. Betul. Karena darahnya ibu tambah banyak sehingga prosesnya dia jadi anemia. Kemudian selain itu, memang kita punya populasi anemia cukup banyak nih terutama di Kabupaten Tangerang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kondisinya anemia, kemudian dia setelah melahirkan, dia menyusui, dia perlu waktu untuk kembali lagi supaya tidak anemia lagi. Atau misalkan dia darah tinggi, dia butuh waktu untuk mengobati darah tingginya. Kalau misalkan dia punya kondisi diabetes kah, penyakit jantung, dia perlu waktu untuk memulihkan kondisinya supaya kondisinya sehat, optimal pada saat dia mau hamil. Untuk ibu, kalau misalkan dalam kondisi dia masih anemia kemudian dia hamil lagi, maka kan resiko kehamilannya jadi meningkat. Karena masih ada nih, dia hamil tidak dalam kondisi yang sehat. Jadi kalau mau pulihkan ibunya betul-betul sampai kembali ke kondisi optimal layak hamil, barulah dia hamil lagi. Atau mungkin hamil kan meningkatkan berat badan nih. Iya dok. Terus kembali. Nah, kebanyakan ibu-ibu nih ya, udah naik, turunnya dikit. Hamil lagi, naik, turunnya dikit. Nanti naik lagi, nanti tambah banyak, tambah naik gitu kan ya. Jadi, kalau ditanya ibu dulu sebelum waktu hamil, pertama nih waktu masih gadis, beratnya berapa? Aduh dokter, gitu. Kayaknya itu udah berpuluh-puluh kilo yang lalu gitu ya. Kenapa? Karena nggak dikasih kesempatan. Padahal kan maksudnya habis lahiran itu memang mungkin naik beratnya. Selain tergantung juga ya kenaikan beratnya, terkontrol apa enggak nih saat hamil. Betul. Gitu ya. Anggaplah kalau idealnya dengan orangnya optimal, berat badannya sebelum hamil, terus dia nambah itu mungkin sekitar 12 kilo gitu ya. Sekitar 12 kilo oke lah. Nah terus bayinya lahir nih, biasanya lahir bayi, plasenta, ketuban gitu, kurangnya cuma 4 kilo ya. Jadi mungkin masih ada sisa 8 nih. Sisa 8-nya dia pakai kan untuk aktivitas, untuk nyusui, segala macam. Tentunya setelah melahirkan nggak benar-benar langsung drop 8 kilonya balik lagi. Ini bukan masalah cantik atau enggak ya. Tetapi kelebihan berat badan ibu ini menjadi masalah ketika dia memang masuknya overweight atau obesitas. Karena kehamilan dengan overweight, kelebihan berat badan atau obesitas, itu bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi pada saat dia hamil. Gitu. Jadi bukan cuma kondisi penyakit ibu, tapi kondisi fisiknya ibu memang harus optimal sebelum dia hamil lagi. Yang kedua, kalau untuk bayinya, hamil dalam jarak yang dekat, kalau ibunya nggak sehat, tentu bayinya ikut nggak sehat. Betul. Yang kedua, ada penelitiannya tadi, kalau anak jaraknya kurang dari 2 tahun, ternyata meningkatkan risiko stunting dan berat badan lahir rendah. Nambahin dong anak stunting ya. Iya. Gitu. Jadi resikonya memang bukan cuma buat ibu, tapi juga untuk anaknya. Dok, tadi sudah ada resiko-resikonya gitu ya, dan juga tadi sudah dikasih tahu bahwa jaraknya itu 2 tahun. Akan tetapi nih dok, kalau misalkan kita kan nggak tahu ya selama 2 tahun ini pulihnya sehat benar-benar atau enggak. Tapi ada nggak sih kondisi ibu itu mencerminkan kalau misalkan dia sudah siap lagi gitu setelah 2 tahun ya dok, setelah 2 tahun tentunya, apakah ada tanda-tanda tubuh di dalam tubuh kita gitu yang siap lagi untuk hamil gitu dok? Baik. Kalau secara fisik yang kita nilai untuk kondisi layak hamil, kita lihat dari misalnya usia nih. Usia yang layak hamil itu usia antara 20 sampai 35. Jadi jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. 20 sampai 35. Terus yang berikutnya adalah apakah ibu dalam kondisi anemia atau tidak. Jadi status kesehatannya nih. Anemia enggak, terus berat badannya. Berat badan itu bukan cuma berat badan lebih loh yang jadi masalah. Berat badan kurang juga masalah. Dan kekurangan gizi itu bukan hanya apa yang kita lihat misalnya orang sebutnya KEK ya, kekurangan energi kronis yang kurus banget gitu kan. Malnutrisi itu yang kurus banget. Enggak. Dia itu bisa aja yang kurang adalah zat besinya aja yang tadi anemia. Misalnya gitu kan ya.
Jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk kita tahu apakah kondisinya dalam kondisi layak hamil apa enggak. Jadi dari usia, dari apakah dia ada anemia atau enggak, berat badan atau IMT lah ya, indeks massa tubuhnya, atau mungkin lingkar lengan atasnya itu normal atau tidak gitu. Kemudian dia ada penyakit-penyakit lain enggak? Kayak tadi tuh darah tingginya, sakit jantung, autoimun, atau mungkin dia punya masalah bukan cuma fisik, tapi masalah mental. Apakah dia ternyata memang punya kecenderungan depresi atau kecemasan, atau memang punya masalah dengan mental seperti schizofren gitu ya. Nah, kondisi-kondisi itu harus dioptimalkan dulu sebelum ibu ini hamil lagi. Berarti bukan cuma kesehatan fisik ya dok, tapi Betul. kesehatan mental juga perlu diperhatikan untuk ibu gitu ya. Dan kesehatan sosialnya. Oke, Karena ya. ibu itu kan dia hamil itu ada anak. Setelah anaknya lahir, ibu ini harus bisa ngurus anaknya. Kemudian dia harus mempersiapkan diri untuk dia juga merasa sejahtera. Nah, Pada prinsipnya, kalau ibu sejahtera, anak akan sejahtera. Jadi sebenarnya fokusnya harusnya pada orang tuanya, ibu dan bapaknya. Bagaimana relasi dia dengan pasangannya, bagaimana kondisi keluarganya, apakah siap menghadirkan anak yang berikutnya. Karena kan sebenarnya kita nggak bisa cuma pikir, oh ya udah yang penting mah hamil aja. Ntar kalau udah ada anaknya gimana nanti? Ya enggak dong. betul dok. Semua kan harus direncanakan. Betul. Oleh karena itu yang penting adalah perencanaannya. Gitu. Nah, apakah dari awal nih perencanaannya mau punya anaknya berapa? Sanggupnya berapa sih? Sanggup ini bukan masalah duitnya mau punya berapa ya. Tapi sanggup nggak misalkan membesarkan membesarkan anak? Karena tanggung jawab kita sama anak kan bukan cuma saat anaknya lahir aja. Atau bayi aja. Tetapi setiap tahapan usia anak membutuhkan cara parenting atau cara menjadi orang tua yang berbeda-beda. Bahkan sampai anak sudah menikah pun. Betul. Orang tua harus tahu bagaimana caranya mendampingi anak yang sudah menikah. Anak yang udah remaja kayak apa, anak yang mau mulai karirnya kayak gimana gitu. Itu kan semua berproses. Orang tua itu nanti sanggup nggak nih Betul dok. mendampingi anaknya terus-terusan gitu. Oke dok. Fisik, mental, sosial. Kayak ada 3 sobat bangga ternyata untuk ibu memperhatikan jarak kehamilan seperti itu ya dok. Nah, terkait dengan jarak kehamilan nih dok, KB kan sering dikaitin ya sama nggak mau punya anak lagi katanya, statement di masyarakat nih. Padahal sebenarnya bisa juga buat ngatur jarak kehamilan kan dok. Menurut dokter itu seperti apa dok? Baik, kalau kita bicara definisi KB itu keluarga berencana. Artinya bagaimana seseorang mencapai rencana yang sudah dia buat. Betul. Rencana itu artinya mau punya anak ataupun tidak punya anak. Ya. Karena kalau kita bicara KB, orang yang kesulitan punya anak itu juga perlu ber-KB supaya dia bisa punya anak. Oh. Pengobatan untuk infertilitas itu termasuk dari KB karena kan itu nggak sesuai dengan rencananya dong. Betul. Kalau dia udah berencana dia mau punya anak nih, tapi ternyata dia nggak dapat, nggak sesuai dengan rencananya, dia harus mendapatkan pengobatan atau mungkin mencari pengobatan untuk infertilitasnya supaya dia bisa hamil. Itu KB. Atau karena sesuai dengan rencananya saya mau punya anaknya sekarang 1, nanti 5 tahun lagi baru 1 lagi. Ada jarak 5 tahun. Itu rencana saya. Oleh karena itu saya harus menggunakan kontrasepsi supaya ini bisa tercapai. Metode kontrasepsinya apa ya? Terserah. Kan banyak. Bisa yang secara alami, bisa yang menggunakan alat, yang jangka pendek, yang jangka panjang. Maka pertanyaannya kapan mau punya anak lagi gitu kan? Betul dok. Jadi yang paling penting apa? Rencananya apa? Ya kita balik aja ke katanya keluarga berencana ya memang kita ngomongin rencana sebenarnya. Jadi ini bukan masalah membatasi, bukan masalah nggak boleh punya anak lagi. Tapi yang paling penting adalah rencana kamu apa? Oke. Nah, untuk metode KB sendiri dok, apa metode KB yang paling disarankan untuk ibu yang baru melahirkan dan masih menyusui dok? Baik. Nah, sebetulnya kalau kita mau dapat informasi lengkap nih, idealnya informasi mengenai KB setelah melahirkan atau yang kita sebut KB pasca persalinan, itu adalah saat ibu masih hamil. Padahal ya,
Kalau saya punya pasien terus datang gitu pertemuan pertama, terus saya tanya, ibu rencana hamil lagi kapan? Ya ampun dok, yang ini aja belum, ini aja saya baru mau periksa, masa udah ditanya kapan lagi? Ya terus kapan mau nanyanya? Betul. Setelah punya anak lagi, udah telat dong ya? Ya betul dok. Justru pada saat ibu hamil lah, dimana dia bisa berpikir kapan rencana yang berikutnya. Lebih bagus lagi mah kalau dari sebelumnya udah tahu nih anak saya mau berapa, mau jaraknya berapa gitu kan ya. Jadi memang pada saat hamil itu kan antenatal care itu panjang. Betul. 9 bulan hamil tuh, masa kurang waktunya buat mikir? Oh ya, harus Mikir cukup. mau kapan lagi, Harus cukup. mau diskusi dengan suami, kira-kira nih kita sanggupnya bagaimana gitu kan ya. Habis itu mempertimbangkan ini hamil yang ini ternyata saya kok ada masalah misalkan. Apalagi kalau yang kehamilannya bermasalah. Yang mungkin kalau hamil lagi bisa mengancam nyawa misalnya, atau merepotkan sekali saat hamilnya gitu ya. Itu kan berarti harus benar-benar dipertimbangkan bagaimana gitu supaya kehamilan berikutnya jangan dalam kondisi yang tidak ideal. Kapan mikirnya? Saat hamil. Nah, pada saat hamil, pada saat melakukan antenatal care, ibu-ibu bisa bertanya pada yang memberikan layanan, misalnya ke bidan, ke dokter, gitu ya, puskesmas, posyandu. Kira-kira kalau saya nih punya jaraknya segini, idealnya saya pakai apa? Kembali lagi ke jarak. Yang jelas kalau misalkan memang dia menyusui, yang tidak disarankan atau yang tidak diperkenankan adalah yang mengandung estrogen, yaitu KB pil kombinasi atau suntik 1 bulan. Lain dari itu sebetulnya nggak masalah. Tergantung dari apakah punya kondisi medis yang tidak membolehkan ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Begitu dong. Kalau misalkan memang jangka panjang, begitu melahirkan, implan IUD bisa langsung dipasang. Oke. IUD itu yang alat kontrasepsi dalam rahim. Oh iya. Kalau implan tuh yang dipasang di tangan. Implan itu kapan aja selama masa nifas boleh dipasang, karena dipasangnya kan di tangan. Iya betul. Jadi boleh kapan aja, misalnya nih seminggu, 2 minggu, 3 minggu setelah melahirkan datang. Bu, saya mau masih lama nih, kalau implan kan 3 tahun. Iya. Kalau 3 tahun lagi atau mungkin lebih panjang dari itu, kenapa nggak pilih implan misalnya? Oh iya, terus datang mau implan kapan aja bisa. Kalau spiral atau yang kita sebut alat kontrasepsi dalam rahim, itu memang membutuhkan waktu saat segera setelah melahirkan atau pada saat melahirkan itu, jadi plasenta keluar langsung masuk. Atau setelah 40 hari, karena kita harus butuh dia kembali lagi ke bentuk semula, baru bisa kita pasang. Gitu. Jadi KB setelah melahirkan, kalau mau yang jangka panjang, spiral bisa atau IUD, implan bisa, atau mungkin mau KB suntik 3 bulan juga bisa. Tapi kalau suntik 3 bulan disarankan nanti setelah masa nifas baru dimulai, jangan dari awal sekali. Nah, kalau misalkan sudah berpikir dari sejak kehamilan, pada saat melahirkan disteril pun bisa. Ya kan? Ya. Apalagi misalkan operasi ternyata lahirannya. Melahirkan dengan sesar bisa langsung disteril kan? Oh, udah terbuka juga perutnya. Betul. Jadi nggak nambah prosedur banyak sebenarnya, hanya nambah waktu sebentar. Tapi itu menjadi salah satu kesempatan untuk memilih, oh ya saya kayaknya udah cukup nih gitu anak saya. Jadi pada saat nanti disesar minta untuk disteril sekalian. Bisa jadi pilihan juga. Banyak, yang penting jangan ada kondisi medis, dan kalau menyusui yang nggak boleh adalah yang mengandung estrogen. Pil kombinasi, suntik 1 bulan. Itu yang nggak boleh dok. Nanti setelah selesai menyusui, misalnya udah 1 tahun anaknya, udah nih, kan udah nggak masalah. Iya betul. Susunya mulai berkurang. Tapi memang memberikan ASI-nya bisa sampai 2 tahun. Betul. Jadi walaupun dia menggunakan KB yang suntik 1 bulan atau pil, selama ASI-nya masih keluar, dia masih tetap bisa berikan pada anaknya. Toh sudah bukan lagi yang satu-satunya sumber nutrisi buat anak kan. Betul. Udah lewat 6 bulan kan udah nggak eksklusif. Kalau udah terlanjur jarak kehamilannya terlalu dekat, apa yang bisa dilakukan dok? Kontrol. Kalau udah terlanjur ya sudah. Prinsip saya adalah tahu gitu nggak usah diomongin, udah lewat. Iya dok. Ya. Tahu gitu saya waktu itu begini begitu udah nggak usah. Sekarang udah jadi hamil, ya sudah. Kalau sudah dirawat dengan baik. Caranya ya periksa kehamilan. Kan posyandu ada, puskesmas ada. Sekarang bahkan di puskesmas sudah bisa USG juga gitu kan.
rutinlah melakukan antenatal care, kemudian persiapkanlah kehamilan berikutnya dengan baik supaya tidak terlalu sering ada kejutan gitu ya. Karena kan mungkin yang sekarang terlalu dekat kesundulan dapat kejutan kan? Kejutan kalau 1 kali sih masih oke ya. Iya. Kalau kejutan terlalu sering, apa mau begitu terus? Atau misalkan kemarin udah menggunakan satu metode kontrasepsi, kemudian ternyata kesundulan juga gitu ya. Berarti boleh dipertimbangkan, mungkin cari yang lebih bisa lebih reliable atau lebih bisa dipercaya gitu. Jadi itu saatnya untuk berpikir pada saat hamil itu. Berikutnya mau bagaimana? Betul, Dok. Tadi saya merasa tertarik gitu, Dok, dengan beberapa tadi KB gitu ya. Mama saya kan juga pasang KB implan, Dok. Itu lumayan memang jangkanya panjang karena memang sempat harusnya belum punya waktu itu, cuman akhirnya mama mau untuk pakai implan. Cuman saya mau nanya, Dok, di masyarakat kan kebanyakan takut ya, Dok, dengan implan yang dipasang segala macam gitu kan, kebanyakannya pakainya pil, suntik gitu, Dok. Suntik 3 bulan. Nah iya, Dok, kebanyakan Nomor 1 itu. kebanyakan itu kan, Dok. Iya. Nah, menurut dokter gitu, biar masyarakat ini nggak takut gitu atau baiknya gimana, itu bagaimana, Dok? Memang sih kendala, kalau misalnya kendalanya pasang spiral atau IUD, itu paling malesnya orang kan harus buka celana. Oh ya. Ya kan, prosedurnya tuh dilakukan lewat bawah gitu, lewat vagina. Jadi itu mungkin nggak nyaman untuk beberapa pasien karena harus memasukkan sesuatu ke dalam rahimnya. Dan prosesnya walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir jarang sih ya. Kan 5 tahun sekali. Betul, Dok. Bahkan bisa sampai 10 tahun sebenarnya kalau IUD yang biasa itu. Belum tentu dengan dokter yang sama juga ya, Dok ya. Iya, sebenarnya sih nggak masalah ya. Terus terang saya sudah melihat banyak, saya nggak pernah inget sih yang punya siapa gitu betul, ya. Nggak akan juga diingetin ya, Dok ya. Nggak pernah dibandingin ya sih. Ini kok kayak bagus punya sih itu yang nggak, karena sama sekali nggak kepikiran untuk mikirin itu. Yang kepikiran adalah ini ada penyakit apa enggak, cuma itu doang gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya, aduh takut nih untuk dipasang gitu ya, pikir deh dalam 5 tahun cuma perlu datang pada saat masang dan nyabut. Iya, betul. Itu kalau nggak ada komplikasi lah ya. Maksudnya kalau komplikasi itu maksudnya efek samping kali ya. Kalau pendarahan itu pun sebenarnya nggak akan dibuka-buka kok. Kalau pendarahan kan paling cuma diperiksa aja. Oh iya, pendarahannya memang dari dalam rahim. Oh mungkin nih gara-gara spiralnya, kasih obat. Itu mesti ke dokter kandungan sih kalau mau seperti itu ya. Jadi kalau ada pendarahan akhirnya banyak, itu memang biasanya karena spiral atau karena IUD-nya, cek aja ke dokter kandungan. Dan itu nggak harus terus-terus. Jadi nggak ada yang namanya kontrol rutin gitu. Oh sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali saya mau lihat nih IUD-nya kayak apa. Sebenarnya selama dia masih ada di dalam biarin aja. Karena nggak punya kaki ya kan jalan-jalan juga kan. Iya betul, Dok. Jadi nggak bisa pindah juga, sekali dia terpasang dengan baik di USG kita udah lihat oke, aman, udah gitu. Nah kalau misalnya untuk implan, ini menarik juga. Ibu-ibu kan nggak takut disuntik nih, karena suntik 3 bulan adalah yang paling nomor 1 dipilih orang-orang gitu di Indonesia ya. Kalau nggak takut disuntik, implan itu sakitnya cuman kayak disuntik. Karena cuma untuk suntik biusnya doang. Habis itu dalam 3 tahun cuman sekali pasang, sekali bongkar. Betul. Kalau mau lanjut berarti sekali pasang, sekali bongkar pasang. Untuk yang berikutnya 3 tahun lagi gitu. Dibandingin 3 bulan sekali bolak-balik sakitnya sama kayak disuntik. Karena sama-sama pakai jarum suntik, cuman yang dimasukin obat bius gitu kan. Jadi ini menarik, mungkin karena nggak biasa, jadinya ada ketakutan tersendiri dan itu sangat wajar. Apalagi biasanya kan kalau mau pilih KB kamu apa? KB kamu apa? KB kamu apa? Jadi yang ditanya adalah ibu pakai apa, kakak pakai apa, tetangga pakai apa, dan pengalaman-pengalaman orang sekitarnya inilah yang akan dipakai untuk mengambil keputusan mau ngambil apa, gitu kan? Betul. Ngikuti lingkungan ya, Dok. Ya wajar dong. Iya betul. Habis itu ketemu lingkungannya sehari-hari, ketemu dokternya sekali-sekali. Iya. Lebih dengar mana? Ya wajar kalau lebih dengar lingkungan. Tetapi kalau mau tahu faktanya, ya memang harus tanya sama dokter. Karena banyak sekali mitos yang beredar. Betul. Kalau mitos sih katanya-katanya, tapi kalau fakta bukan katanya-katanya, tapi hasil penelitian, gitu. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya. Luar biasa, Dok, banyak banget ilmu baru untuk saya. Terakhir, Dok, kita udah di sesi terakhir nih, Dok.
pesan dokter buat para ibu di luar sana yang sedang hamil dan masih mau menjaga jarak harus sih. Dan masih menjadi para ibu untuk menjaga jarak kehamilannya bagaimana, Dok? Aku tambahin boleh nggak? Boleh, Dok. Jangan cuma buat ibunya, Buat bapaknya juga. Boleh. Silakan, Dokter. Perencanaan keluarga itu harus dilakukan di satu keluarga. Artinya ada bapak, ada ibu, perannya di situ gitu ya. Nah, kalau yang idealnya adalah bapak, ibu di dalam satu keluarga itu berdiskusi, sama-sama menentukan arah tujuan keluarganya mau seperti apa, rencana keluarganya mau seperti apa, baru kemudian diturunkan menjadi kehamilannya mau bagaimana gitu ya, mau jaraknya, baru turun lagi kalau kita mau menjarakkan berarti kita harus menggunakan kontrasepsi apa, dan itu adalah turunan diskusi. Jadi bukan cuma masalah kita mau pakai KB apa atau kamu terserah pakai KB apa aja. Suami istri punya tanggung jawab yang sama di dalam keluarga untuk mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu berdiskusi untuk merencanakan keluarganya. Itu dari saya. Terima kasih, Dokter. Ya, Sobat Bangga, itulah tadi podcast kita bareng dengan Ibu Dokter Diana. Dokter, makasih banyak. Sebelumnya aku mau ngajak kita untuk salam-salam dulu, Dokter. Oke, kita salam ya, Dokter ya. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Ya, Sobat Bangga, kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Aku mau terima kasih banyak sama Dokter Diana yang sudah hadir. Semoga sehat selalu, Dokter. Ilmunya banyak bermanfaat banget untukku dan tentunya untuk Sobat Bangga. Ya, Sobat Bangga, jangan lupa untuk terus nonton episode-episode selanjutnya di podcast DPPKB Kabupaten Tangerang, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk episode kali ini. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Bangga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.